Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas atensinya seluruh warga belajar Alif, belajar PKBM Alif. Di sini saya perkenalkan, saya Arif Rahmat Firdaus akan membawa pelajaran bahasa Arab. Ya, jadi saat ini kita belajar bersama tentang Ismul Isyarah. Ya, nah, baik para pendidik, para warga belajar PKBM Alif paket A. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa agar pelajaran yang kita terima, yang kita serap menjadi ilmu bagi kehidupan kita. Ya, berdoa dimulai. Oh, ya, selesai. Alhamdulillah. Ismul Isyarah. Apakah Ismul Isyarah itu? Ismul Isyarah. Ya, Ismul Isyarah, kalau kita mengenal isyarat di dalam bahasa Indonesia, isyarat berarti suatu tanda yang menunjukkan pada suatu hal. Yang menunjukkan pada suatu hal. Atau keadaan. Nah, suatu hal atau keadaan hal itu bisa, biasanya ini menunjukkan sebuah kata benda. Kata benda. Atau di dalam bahasa Arab, kata benda disebut isim. Ism. Ismun. Ya, sebutnya adalah ismun. Nah, ismun itu kata benda. Kemudian ada berapa jenis kata benda dalam bahasa Arab? Jenis kata benda dalam bahasa Arab ada dua. Jadi ada kata benda jenisnya, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Nah, jadi berbeda dengan kata benda yang ada di Indonesia. Di dalam bahasa Arab, kata benda ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Nah, apa perbedaannya? Ya, perbedaannya yang paling mudah kita dapati kalau kata benda yang berjenis perempuan, kata benda berjenis perempuan itu biasanya diakhiri dengan tak marbuto. Ya, tak marbuto, ya. Itu tanda paling umum untuk kata benda perempuan. Contohnya apa? Contohnya mistorotun. Nah, ini saya tandai ya, bahwa nanti yang kata benda perempuan saya bedakan warnanya, nanti warnanya ungu ya. Contohnya mistorotun. Mistorotun.
Kemudian migrofatun. Migrofatun. Kemudian ada lagi apa? Kurosatun. Kurosatun. Apa lagi? Saburatun. Saburatun. Ya, oke. Kemudian apa arti dari masing-masing kata tersebut? Mistorotun itu adalah penggaris atau mistar, penggaris. Kalau migrofatun itu adalah gayung, ya, gayung. Bahasa Arabnya migrofatun. Kemudian rosatun itu adalah buku tulis. Buku tulis. Kemudian saburatun. Saburatun itu papan tulis. Ya, ya, papan tulis. Nah, ini adalah contoh-contoh kata benda yang berjenis perempuan. Kemudian ada kata benda yang berjenis laki-laki. Nah, untuk kata benda yang berjenis laki-laki itu tidak pakai tak marbuto, ya. Kata benda yang berjenis laki-laki tanpa secara umum cirinya tanpa tak marbuto di bagian akhirnya. Di bagian akhirnya. Oke, contoh kitabun. Kitabun. Kemudian ada qalamun. Kitabun. Kemudian ada qalamun. Kemudian ada maktabun. Kemudian ada finjanun. Nah, kitabun artinya buku. Buku bacaan ya. Buku bacaan. Kemudian kolamun itu artinya pena atau ballpoint. Nah, kemudian kalau maktabun itu artinya meja. Tapi dalam kondisi tertentu, maktabun bisa juga berarti kantor. Kantor. Ya. Kemudian finjanun ini cangkir. Nah, ini adalah kata-kata benda. Kemudian, ya, kemudian apa hubungannya kata benda ini dengan ismul isyarah? Nah, jadi ismul isyarah pun bergender, ya. Ismul isyarah itu juga berjenis juga. Ada yang jenisnya laki-laki, ya. Ada yang berjenis juga perempuan. Ada yang laki-laki, ya. Ada yang
perempuan. Gitu. Ya. Kemudian ada yang berarti ini, ada yang berarti itu. Ya, ini itu. Ini kan isyarat. Ini kalau ini berarti sesuatu yang dekat dari diri kita. Kalau itu ada menunjuk kepada sesuatu yang jauh dari diri kita. Tapi kalau ini menunjukkan sesuatu yang dekat dari diri kita. Nah, sedangkan untuk laki-laki, kata tunjuk ini untuk laki-laki itu adalah hadza. 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 Ya. Sedangkan untuk perempuan, kata tunjuk untuk ini adalah hadhihi. Nah, saya bedakan warnanya di warna ungu. Hadhihi. Hadhihi. Ya. Nah, kemudian kalau itu, bagaimana kita menunjuk itu? Nah, kalau itu di kanan, ya itu untuk kata benda laki-laki, kata tunjuknya adalah zalika. 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 Ya. Dan kalau itu untuk kata tunjuk untuk benda perempuan itu tilka. Tilka. Eh, ini saya rubah warnanya menjadi ungu. Tilka. Tilka. Nah, sini. Berarti bagaimana kita mengucapkannya? Kalau kitabun, hadza kitabun. Atau zalika kitabun. Ya. Atau hadhihi, hadza qalamun. Atau zalika qalam. Ya. Kemudian kalau eh, kata tunjuk yang jauh untuk kata benda papan tulis, tilka saburotun, itu papan tulis. Ya, ya. Jadi itulah perbedaan antara eh, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak ada perbedaan gender, ya. Ini itu sama saja. Tetapi dalam bahasa Arab ada kata benda yang bergender laki-laki dan kata benda yang bergender atau berjenis perempuan. Sedangkan untuk kata benda laki-laki disebut muzakkar. 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 Ya. Sedangkan kata benda yang berjenis perempuan itu namanya mu'annas. Ya, 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 alhamdulillah. Nah, sini sudah ada gambaran untuk pertemuan bahasa Arab untuk paket A, ya, bahwa di sini kita sudah belajar tentang ismul isyarah. Nah, kemudian, ya, ini contohnya. Saya kasih contoh tulis di sini. Contoh untuk kata tunjuk.
pada kata benda jenis laki-laki. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ya. Nah, kemudian contoh kata tunjuk pada kata benda berjenis perempuan. Kata benda berjenis perempuan. Ya, jadi ada artinya ini. Kemudian kalau itu maka zalika. Zalika kitabun. Baik, pada warga belajar. Nah, ini contohnya. Kemudian kalau yang untuk kata tunjuk pada kata benda jenis perempuan, hadhihi, hadhihi saburatun, saburatun. Ya, ini contohnya untuk kata-kata tunjuk pada kata benda jenis perempuan. Hadhihi saburatun. Ya, kalau untuk kata tunjuk jauhnya, tilka saburatun. Tilka saburatun. Ini contohnya. Nah, sekarang tugas dari saya untuk para murid sekalian, menulis kata tunjuk dari latihan-latihan soal di bawah ini. Ya, dipersilakan. Ini soalnya.
Ya, ini adalah 8 soal, ya, 8 soal yang kita gunakan untuk latihan ya, untuk saya dapat mengukur sejauh mana para murid memahami dari penjelasan yang saya sampaikan. Ya, silakan dikerjakan. Nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan kepada saya atau dapat melalui operator sekolah ya atau guru piket yang nanti bisa kita koreksi bersama sehingga saya dapat mengetahui sejauh mana materi ini dipahami oleh para murid semua. Baik, demikian. Nah, kita sempurnakan ya eh, belajar kita untuk paket A kali ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.